Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatun Arifiani dari kelas Biologi C. Di sini saya akan melakukan praktikum ekologi kuantitatif dengan acara analisis vegetasi. Tujuan dari melakukan praktikum analisis vegetasi yaitu untuk mengetahui jumlah spesies, persentase penutup spesies, kerapatan, dominasi, dan frekuensi spesies yang terdapat pada plot 1, plot 2, dan plot 3. Kemudian, yang kedua, untuk menerapkan teknik sampling dengan metode Bell transect atau sejajar. Kemudian, tujuan dari pembuatan plot sendiri yaitu untuk membatasi wilayah yang harus kita lakukan sesuai dengan luas area yang sebenarnya. Kemudian, selanjutnya, waktu percobaan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020 yang bertepatan di depan rumah saya yang beralamatkan di Sawo Sumberajung Gedis, Bantul, Yogyakarta. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu seperti meteran, kompas, paku, dan HP. Kemudian, bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu tali rafia, kertas, pensil, tanaman di depan rumah, dan kemudian label. Selanjutnya, bahan dalam praktikum analisis vegetasi adalah sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan alat kompas. Kita menggunakan sudut 90 derajat yang kita arahkan sesuai dengan jarum yang sudah ditunjukkan menggunakan kompas. Kemudian, sudut tersebut kita pasak menggunakan paku yang sebelumnya sudah ditali dengan menggunakan rafia. Kemudian tali tersebut kita bentangkan dan kemudian kita pasak kembali. Begitupun selanjutnya sampai kita mendapatkan ukuran plot dengan ukuran 1x1 sebanyak 3. Setelah kita melakukan pengukuran dengan menggunakan kompas, kita sudah mendapatkan hasil bagaimana yang sudah tertera. Ini menggunakan metode Bell transect ukuran 1x1 sebanyak 3 plot. Setelah kita membuat plot dengan ukuran 1x1 meter sebanyak 3, kemudian kita dapatkan hasil data. Untuk plot pertama itu terdapat spesies Ananas combosus sebanyak 3 spesies dengan penutupan suatu spesies 50%. Kemudian Zinnin elegans sebanyak 3 spesies dan penutupan sebanyak 50%. Begitupun selanjutnya sampai pada plot 3. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai kerapatan, dominasi, dan frekuensi dari strata herba. Untuk yang pertama, Ananas combosus, kerapatannya yaitu 13.333, dominasinya 1.833, dan frekuensinya 0,7. Yang kedua, Zinnia elegans, kerapatannya 60.000, kemudian dominasinya 5.000, dan frekuensinya 1. Kemudian untuk Acalypha indica, kerapatannya 10.000, dominasinya 500, dan frekuensinya 0,7. Kemudian Amaranthus tricolor atau bayam, kerapatannya 20.000, dominasinya 1.333, dan frekuensinya 0,7. Yang kelima, Peperomia pellucida, kerapatannya 6.666 dengan dominasi 333 dan frekuensi 0,3. Untuk Phoenix dactylifera, kerapatannya 3.333 dan dominasinya 500 serta frekuensinya 0,3. Kemudian Capsicum annuum, kerapatannya 6.666, dominasinya 333 dan frekuensinya 0,3. Yang ke-8, Puntingia calabura yang kerapatannya 3.333, dominasinya 500 dan frekuensinya 0,3. Dan yang terakhir, Helianthus anus
didapatkan hasil kerapatannya 6666, dominasinya 166, dan frekuensinya 0,3. Nilai dari kerapatan, dominasi, dan frekuensi strata herba didapatkan dengan rumus kerapatannya, yaitu jumlah individu spesies X dibagi luas area sampling. Kemudian yang dominasi yaitu persentase penutup spesies dibagi luas area sampling. Dan yang terakhir yaitu frekuensi didapatkan dari rumus jumlah plot ditemukan spesies X dibagi jumlah total plot. Luas area plot yang kita gunakan tadi 1 kali 1 sebanyak 3. Jadi luas area total yang kita gunakan yaitu 1 kali 3 sama dengan 3 meter kuadrat. Kemudian kita jadikan hektoarea menjadi 0,0003 hektoarea. Kemudian setelah kita tadi menentukan dominasi, frekuensi, dan kerapatan, kemudian kita dapat menentukan stok karbon tumbuhan strata herba, yaitu dengan cara semua tumbuhan spesies A ditimbang berat basa, lalu dicuci dan dikeringkan dengan menggunakan oven, lalu ditimbang berat kering total sehingga bisa ditentukan biomasa totalnya. Sehingga dari nilai biomasa tersebut bisa ditentukan stok karbon dengan cara stok karbon sama dengan biomasa dikali 46%. Selanjutnya, untuk pengukuran faktor abiotik, setelah kita tadi melakukan pendataan terhadap plot 1, plot 2, dan plot 3, kita juga perlu melakukan pengukuran faktor abiotik seperti suhu tanah, pH tanah, kelembaban tanah, suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, intensitas cahaya, kemiringan tanah, dan titik koordinat. Kemudian, untuk pembuatan plot yang dengan ukuran 10 x 10 meter, hal itu digunakan untuk menganalisis vegetasi berupa pohon. Akan tetapi dalam hal ini saya menggunakan plot dengan ukuran 1 x 1 meter berjumlah 3 untuk menganalisis vegetasi strata herba. Demikian praktikum ekologi kuantitatif dengan acara analisis vegetasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.